Kalau malas saya dimarahin sama rektor saya. Kalau perencanaan wilayah kota tuh simpelnya, kita tuh gak simpel sih, maksudnya secara sederhananya adalah jurusan yang menata sebuah kota, merencanakan. Kilas balik dari Adiana, yaitu gua, yaitu selalu ditolong sama relasi terdekat gua. Terus masuk oke-nya ya. Cerita dari Lengkong. Cerita satu, cerita semua. Halo sahabat MKM, kembali lagi sama aku Indah Medina. Dan aku Syauki Albadar. Di episode kali ini kita bakal bawain cerita menarik dan seru tentunya. Dari salah satu alumni kita juga, tapi agak nyebrang nih fakultasnya. Nyebrangnya jauh gak nih teh kira-kira? Jauh banget sih ini mah. Kebetulan kita sudah ada tamunya. Dan mengenai kilas balik itu, kalau ngomongin kilas balik, tentu aku juga pernah mengalami beberapa yang tidak ingin diulangi lagi gitu. Apa tuh Kang? Banyak banget ya, dulu itu aku tuh kalau ngomong di depan umum itu gak bisa, takut. Bukan karena takut gimana-gimana, tapi gak bisa gitu, malu, takut salah. Deg-degan. Kalau tapi seiring berjalannya waktu, aku nggak mau berhenti di situ aja, pengen berkembang dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. Maka dari itu aku selalu berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Maka dari itu sahabat Oncam udah kedatangan tamu yang super interaktif. Kita langsung saja ya ke Bang Adi. Halo Bang Adi. Halo semuanya. Halo Bu Adi nih, salam kenal semuanya. Bang Adi, sebelumnya aku mau ngomong, maunya dipanggil Bang Adi, Adi atau Kang Adi, biar lebih nyaman. Oke. Biar lebih nyaman panggil Wibu aja. Enggak, bercanda. Bukan, emang Wibu saya kayak gitu. Jadi mau panggil Naruto juga nggak apa-apa. Enggak, panggil Adi aja. Bang Adi aja. Adi aja. Chill. Sopan gak apa-apa. Sopan gak sopan. Tapi emang lebih enak Adi kayak gitu. Sopan gak Lebih sopan. akrab gitu ya kan. Betul, sopan gak sopan tuh bukan dari nama, tapi dari manner kayak gitu. Santai aja, chill. Oke. Bang Adi, aku mau sedikit nanya nih. Boleh. Katanya dulu Bang Adi itu lulus kuliahnya itu agak telat gitu ya Bang. Itu karena emang aktif organisasi kerja atau kayak gimana tuh Bang? Atau males gitu, nggak niat gimana? Kok bisa sih? Oke. Kalau males saya dimarahin sama rektor saya. Tapi sebenarnya bukan karena males, cuman itu benar. Aku emang telat lulusnya kayak gitu karena memang sesimpel aku sangat menghargai proses yang dinamanya kehidupan kampus. Mungkin macam-macam ya teman-teman. Apa tadi nama on-cam ya? Betul kalian ya, teman-teman on-cam kayak gitu. Macam-macam, ada anak kampus yang pilihannya kuliah pulang, ada yang kuliah nongkrong, ada yang kuliah organisasi. Kalau gue memilih kuliah organisasi, di mana gue merasa kita semua, anak-anak kampus tuh nggak cukup kalau cuman kuliah terus cabut. Ada yang dinamakan proses knowledge yang nggak ada di pelajaran kampus, yaitu ngobrol kayak gini di luar. Kebayang nggak maksudnya? Ya. Oke, nah lalu maksudnya adalah, nah gue tuh jadi emang anaknya suka banget nongkrong di luar dan organisasi. Nah berbicara telat, jadi gue tuh emang sangat suka, gue masuk himpunan, pernah volunteer event musik dan sebagainya yang berbau organisasi, gue suka banget kayak gitu. Karena gue merasa gak cuman perihal masalah ijazah atau nilai doang, tapi tentang bagaimana di Indonesia ini kita yang punya namanya relasi atau kolega kayak gitu. Dan akhirnya singkat cerita, gua telat lulus memilih organisasi, tapi memang juga gue juga sibuk kerja nih bos kayak gitu. Gue sibuk kerja juga. Betul, sambil kerja juga karena gitu. Gue di bidang, gue jurusan gue tuh teknik planologi atau tata kota, perencanaan wilayah dan kota di Unspas kayak gitu. Kita manggilnya Unspas kayak gitu. Tapi kalau aku di Setiabudi ya? Iya, betul, di Setiabudi kayak Ada gitu. tes jurusannya kan? Betul banget kayak gitu. Teknik tuh udah, mungkin kalian pernah denger ya, teknik tuh se-crowded gitu. Iya. Tapi ada nih yang organisasi kayak gitu. Bisa, cuman pada gila aja kayak gitu. Dan gue memilih itu sambil kerja karena memang dibilang, boleh cerita ya, dibilang orang kaya juga kagak, tapi gue udah bisa kayak nyari uang sendiri gitu buat kehidupan kampus kayak gitu. Dan akhirnya gue lulus sangat telat banget, dan benar kata kalian, gue lulus telat gitu sih kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Kang, kira-kira Akang masuk kampus itu tahun berapa, sampai lulus berapa, sampai lulus tahun berapa gitu? Wah, gokil banget. Ini ditanya lu angkatan berapa? Angkatan berapa? Kalau rata-rata itu lulus paling
Oke. Gue sebut aja gue lulus 7 tahun. Sampai kaget aja. 6 tahun setengah deh. 6 tahun. 6 tahun. Berarti sampai semester berapa tuh? Wih, gila, gue lupa anjir. Sumpah. Semester 12 kan ya? 12, 13 kayak pokoknya 6 tahun setengah. 6 tahun 12. Iya, 6 tahun setengah kayaknya kayak gitu. Gitu sih. Kalau ngomongin Kang Adi ini dari perencanaan wilayah dan kota. Betul. Itu kurang lebih kayak arsitek gitu. Oke, ini menarik pertanyaannya. Jadi kalau kita ngomongin jurusan aku tuh sering disamain sama sipil, sama arsitek, terus juga sama lingkungan. Nah, tapi kita tuh bidang jurusan yang berbeda. Kenapa beda? Kalau perencanaan wilayah kota tuh simpelnya, kita tuh gak simpel sih, maksudnya secara sederhananya adalah jurusan yang menata sebuah kota, merencanakan. Sesimpel misalnya kita sama-sama anak perencanaan dan kota, kita mau bangun ini. Nah, kita tuh bikin rencana dulu, layak gak ini dibangun di sini. Misalnya kota industri, kota lingkungan, layak gak ini tanah ini itu cocok buat dijadikan apa yang namanya kawasan industri atau apa gitu sih simpelnya. Sustainability banget ya. Ngerti nih. Betul kayak gitu, benar. Nih, kalau Kang Adi kan dari teknik. Iya. Aku riset di beberapa sosial media Kang Adi itu Kang Adi lebih suka nonton anime atau bahas anime. Itu emang dari kecil suka atau suka nonton Naruto atau gimana itu Kang? Boleh diceritain? Kebetulan aku juga suka Kang. Oh, kamu suka? Apa yang kamu pernah tonton coba? Dulu aku nontonnya Ghibli. Oh, anak-anak cewek-cewek Ghibli ya. Apalagi yang sekarang itu ada editan ayam Ghibli itu ya. Bener. Oke, emang kalau aku boleh jawab ya, itu tuh emang dari kecil tuh emang udah suka udah suka nonton banget. Naruto kayak gitu. Suka banget. Gue besar di berdarah tuh nggak boleh kayak gitu. Karena banyak berdarah-darah, gue kurang suka kalau Attack on Titan. Tapi memang gue besar ada di Naruto. Dari kecil memang di Jakarta. Bokap nyokap tuh kayak sering ngasih dengar lagu-lagu Jepang kayak gitu, dan akhirnya terbentuk tuh gitu. Bener banget gue suka anime kayak gitu, nonton gitu. Agak serasi ya sama yang satu ini. Jadi nanti tektokannya gampang. Nonton Siap. kabar gitu. Iya. Oke, boleh. Oke, siap. Kang Adi dari teknik. Kalau aku dari Ilkom. Kalau aku dari Ilkom kan luas ya Kang, bisa jadi apa aja. Lihat-lihat Kang Adi ini jadi konten kreator. Kayak Jadi food agak gak nyambung gitu ya Kang. Mantap banget ya. Oke. banget itu. Nah, berbicara itu sebenarnya ngomongin di jurusan yang pernah aku kerja di Linear juga pernah di bidang PWK kayak gitu, perencanaan dan kota. Cuman aku shifting karir, aku tuh digital marketing sebenarnya kayak gitu. Aku belajar digital marketing, terus juga banyak kerjaan sebagai markom, PR. Nah, itu jurusan kalian tuh, gue malah banyak kerjaan ilkom sebenarnya. Terus itu belajar kayak gitu teh di kerjaan. Nah, itu menarik. Belajar itu tuh otodidak, dan ada juga pernah ikut kursus digital marketing kayak gitu. Jadi sebenarnya gue sangat suka jurusan kalian sebenarnya. Tapi itu bukan berarti gue nggak seneng di teknik ya. Kayak gitu. Terus habis itu ya udah, kata orang kayaknya lu bisa jago bacot kayak gitu kan. Ya udahlah, bikin podcast, bikin persona branding seperti itu, ya udah jadi konten kreator. Gitu sih. Betul banget. Dibilang mental, nggak mental juga pembelaan ya. Tapi pernah kerja di bidang teknik, terus ngerasa kayaknya gue emang suka di industri ini. Gitu sih coy. Gitu. Kang Adi ini ada mau nanya nggak tete ini? Kayak dari tadi kayak gelisah gitu pengen nanya. Sok atuh biar sekali emang gitu. Kalau aku banyak pertanyaannya nih. Banyak banget nih. Tapi sebelumnya gue boleh manggil kalian apa? Gue manggil apa? Aku Sauki. Sauki, kamu? Aku Indah. Winda. Indah. Oke. Indah. Sauki dan Indah Iya, kayak iya. gitu. Oke. Terus? Nah, kalau boleh tahu kan Kang Adi ini teknik. Iya, betul. Awalnya tuh masuk teknik itu alasannya apa sih? Kan pasti kayak prospek kerjanya udah dipikirin nih. Oh, iya. Milih jurusan kuliah tuh kita kayak, duh nanti pengen jadi ini. Nah, tiba-tiba Iya. sekarang job di dunia media gitu. Betul. Ini Osem bagus banget nih, berdua tepuk tangan dulu dong. Gokil, on cam, keren banget. Banana juga harus ngelirik on cam nih. Saya boleh. Oke. Pertanyaan bagus. Aku masuk teknik PWK itu ialah dimana aku sangat benci, sebenarnya kurang suka hitungan. Nah, PWK itu adalah jurusan teknik yang bisa dibilang, menurut saya ya, kayak gitu. Menurut saya hitungannya nggak begitu banyak. Tapi ternyata pas masuk, alhamdulillah banyak juga sih.
Kayak gitu. Nah terus prospek kedepannya PWK tuh sangat gemilang. Bukan karena gue jurusan PWK gue mempromosikan ini, bukan. Tapi kalau kalian perhatikan, beberapa pejabat, beberapa orang yang kampanye di pejabat itu selalu bilang, saya akan membangun kota dengan baik. Bener gak? Nah jurusan itu semakin membeledak kayak gitu. Nah jadi pertanyaan bagus, kenapa aku ngambil PWK? Aku ngerasa kayak ini tuh opportunity-nya luas, makanya bisa kemana-mana kayak gitu sih, kayak gitu. PWK tuh seru. Kalau sekarang itu kerja di sesuai jurusan atau lintas? Nah, enggak sih. enggak. Aku kerja di Aku juga punya agensi yang namanya bareng sama temen, kayak gitu, bantuin temen, namanya Karyain Academy. Jangan lupa tuh kepoin Karyain Academy kayak gitu. Terus kalau full time aku di di IT Business Consultant tangan ketiganya Meta Facebook kayak gitu. Terus jadi ya bisa dibilang jauh banget cuy dari jurusan PWK ini gitu sih. Kayak gitu. Aku baru lihat kalau anak teknik itu public speakingnya lebih jago dari Iya. Gimana? kayak nggak pernah Jadi kelibet gitu kayak kalau ngomong apa yang kan. dipelajarin waktu jadi anak teknik, tapi sekarang jadi seorang podcaster. Kan biasanya kalau teknik itu ngomongin soal komputer. Itu mungkin teknik informatika kali ya. Kayak gitu. Tapi menarik pertanyaan kalian. Berarti kan kita bertanya kenapa public speaking ini bisa sangat bagus lah. Kita sama-sama belajar kayak gitu. Sebenarnya mungkin teman-teman di belakang juga harus tahu juga nih yang kita semua yang dengerin ini bahwa ilmu komunikasi itu atau public speaking itu sangat penting. Kenapa? Karena itu menunjang kita ke depannya setelah kita membuka pintu kelulusan. Kayak gitu. Bukan berarti asal bacot, apalagi kalian lebih ngerti teorinya. Tapi iya benar. Kenapa jadi demikian aku suka public speaking? Karena PWK juga. Nah, PWK ini balik lagi ke PWK. PWK juga jurusan yang harus jago public speaking loh. Karena kita presentasi. Contohnya kayak semua jurusan harus jago public speaking. Gitu sih menurut aku. Ya, ibaratnya kalau misalnya kayak kita punya ilmu tapi nggak bisa public speaking tuh rasanya kayak kurang gitu. Betul, kurang banget. Pinter nih Mbak Eni. Betul. Tapi benar kok, introvert bukan berarti nggak bisa ngomong Iya. loh, kayak gitu. Introvert juga harus bisa diasah, kayak gitu sih. Kalau yang kegiatan tentang Adi ini kayak super padat banget ya kan. Dari konten terus kerja itu cara ngatur jadwalnya gimana kan kok bisa gitu. Oke, cara ngatur jadwalnya bakat sih. Bakatku butuh. Bakatku butuh kayak gitu tadi jokes tapi nggak ada yang ketawa ya. Bapak ketawa. Respect sebenarnya. Apa gitu? Bakatku butuh kalau bahasa Sunda ya. Kebetulan gue nggak ngerti Sunda, cuman beberapa orang teman-teman Sunda gue sering ngomong, kita bakatku butuh katanya gitu. Jadi Bakat apa? bakatku butuh. Kubutuh. Bener ngerti? Tahu nggak? Kita tahu. Iya kayak gitu. Jadi maksudnya adalah kenapa jadwalnya bisa kita sesuaikan karena gue rasa gue seneng ngejalaninnya. Apapun yang kalian jalanin kalau nggak seneng pasti bete, nggak akan males, tiduran kayak gitu. Seret juga ya kan kalau seret mah enak. Betul. Jadi emang harus serk banget kayak gitu. Jadi kayak gue liat nih anak-anak on cam juga happy banget ngejalanin anjing. Cocok gue ya informasi. Nanti di akhir boleh promosi. Thank you. Oke, terus apa lagi nih? Lagi gue semangat banget ngobrol sama kalian serius kayak gitu. Teh Indah boleh. Ya gitu. Teh Indah ini ya Teh Indah ini selain suka nonton Wibu, suka Aku juga bikin tertarik konten juga sama kan. jadi podcaster. Wow, oke. Boleh gak nih tipsnya gitu? Tips and trick jadi podcast. Mulai aja dulu. Kenapa mulai aja dulu? Karena kan audio ya. Nih kita audio nih. Lu bacot aja. Upload di Spotify gampang banget. Jadi nanti lu akan tahu ternyata nanti banyak pendengar yang tertarik, dia bakal tahu juga lama-kelamaan niche podcast kita tuh adalah ini loh. Maksudnya entah komedi, entah misalnya lu kan kece banget nih, ganteng nih kayak gitu. Kayak gitu misalnya outfit kayak gitu-gitu. Nanti akan ketahuan sendiri kok. Kayak gitu. Jadi mulai aja dulu. Kalau lu punya ide, teman-teman punya ide tapi nggak diimplementasikan ya sama aja bohong sih. Kayak gitu. Itu sih menurut gua. harus coba-coba dulu ya. Gak apa-apa, coba-coba dulu. Hal baru nggak ada salah. Betul, nyoba hal baru tuh penting banget kayak gitu. Kadang tuh kalau nyoba hal baru takut sih kan, aku mah Takutnya kenapa? takut diomongin sama temen gitu tuh kan.
aneh ah. Kalian ya aduh kalian Gen Z lah ya, bisa nyebutnya benar. Iya benar. Ya, gue juga rada tipis ke Gen Z. Menurut gua kadang ngomongan orang tuh nggak semuanya harus dimasukin sih. Benar. Kayak gitu, karena nanti ntar overthinking sendiri. Benar. Kayak gitu. Suka kepikiran gitu kan ngomong. Manusia cuy, gak jadi masalah kepikiran, tapi lu punya benchmark kan, kayak gue Sauki nama lu ya, kayak gitu, kayak misalnya Sauki kan kayak gue cocok nih di misalnya ngasih tahu bahwa outfit hari ini tuh apa, ya orang lain mah biarin aja ngomong apa, yang penting lu jalanin aja. Siapa tahu keran lu di situ cuy, ngerti gak? Siapa tahu lu tuh terkenalnya di sana. Jadi ketika lu cuman memperdulikan satu orang, tapi sebenarnya banyak pujian, 1000 pujian ke lu bakal jadi mati pada akhirnya karena lu cuma mempedulikan satu orang doang, padahal banyak di belakang orang yang mendukung kalian gitu sih. Udah gak bisa berkata lagi kalau sama Kang Adi langsung dibabat abis terus tadi. Iya, aduh. Jadi terharu ya, iya kayak gitu, jadi kayak di pagi-pagi ambiar ya gitu. Ngomongin kelas balik kayak gini kan. Oke. Gak mau lagi ngulang yang kemarin gitu. Karena yang kemarin itu takut kalau dulu ya, memang aku dulu itu di asrama dia. Kalau di asrama setiap minggu pasti harus ada ceramah. Karena takut pura-pura sakit aku gak mau bilang di depan umum. Pura-pura sakit aja. Iya. Oh, ceramah tuh maksudnya pesantren gitu maksudnya. Iya. Tapi gue juga pernah kan kayak gitu. Aku takut dulu, ya. iya aku dulu dipindahin sama mama aku dari SMP ke MTS. Yang posisinya kayak harus banyak yang diginiin. Nah, tiba-tiba kayak setiap pagi tuh selalu ada sholat duha. Terus setiap hari Kamis tuh selalu ada ceramah yang kayak ke depan sendiri-sendiri. Nah, aku tuh milih gak sekolah. Wah. Karena aku gak mau. Iya, Aku salah nanti deh. Oh iya. Dikenang-kenang yang kesalahannya tuh. Betul, diingat-ingat sama orang gitu ya. Oh, lu yang ini ya. Iya. Oke. benar banget. Oke. Berarti kalian berdua anak pesantren? Enggak, aku gak pesantren. Oh, kamu pesantren. Aku aja. Oh, Sauki pesantren. Oh, pesantren. Wah, Bandung hujan deh kayaknya. Kayak gitu aja terus. Menarik. Oke. Mungkin Teh Indah mau nanya lagi gak, mumpung ada nih Kang Adi. Nanti mah kalau nggak ada mah kita susah nanyanya. Gimana ya, nanya apa lagi? Atau Kang Adi mau nanya ke kita? Boleh. Kenapa lu ngambil pesantren, Sauki? Ya karena Disuruh orang tua kah atau emang lu pengen sendiri? karena keturunan semua. Bapak itu santri juga, mama santri. Jadi dua-duanya santri. Kalau aku ya gitu pengen ningkatin nilai-nilai keagamaan. Masya Allah. Karena kalau di kamera kali ya Sauki ya. Enggak, emang benar. Tapi Kalau ganteng doang gak bisa ngaji buat apa? Mois bener ganteng, jago ngaji. Iya. Tapi pasti enggak maksudnya. Di Bandung ya langsung pasti ada. Nggak takutnya di Bandung kan enggak aman ya. Teman-temannya baik-baik. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah bunda. Oke. Kalau ini MTS gimana? Tapi kalau ini gue pengen beda nanyanya. Kenapa lo ngambil jurusan Ilkom? Karena aku tuh dulu tuh sama mama aku dipaksa buat jadi perawat sama analis. Yang posisinya aku latar belakangnya kan aku anak sosum. Iya sosum. Oke. Kalau kita gitu-gitu Iya, Ya. kita kan kayak gitu ya. Terus aku tuh kayak udah maksudnya kayak orang tua yang kayak, so kalau kamu mau jadi perawat dibeliin bla bla bla. Tapi aku tetap kayak nggak mau, aku mau Ilkom. Kenapa mau Ilkom? Karena aku ngerasa bakat aku tuh di ngomong, aku nggak bisa kalau ngeini orang gitu kayak. Terus ya coba dulu daftar gitu, nggak mau tetap Ilkom. Sampai aku nyoba 4 universitas kemarin, lolos 3 yang aku ambil 5. Jadi kayak aku ngejar Ilkom. Kalau orang-orang tuh kan maksudnya kayak aku mau negeri top 10 Oh iya, paham. gitu. Nah, aku tuh nggak mematok di unitnya, tapi aku maunya Ilkom. Pokoknya Ilkom ya. Pokoknya Ilkom garis mati. Pokoknya garis keras Ilkom ya pokoknya. Jadi Berarti kamu disuruh mama medis, Iya. Iya. pengen Ilkom. Nah, ayah aku nyuruhnya aku jadi pramugari, sedangkan aku sekecil ini gitu kayak oke. jauh banget. Jadi Tapi kalian berdua cinta Unpas. cinta. Gimana kalau udah sarjana? Kok pelan banget sih suaranya? Sauki gimana sih? Kalau udah sarjana. Oke, harus bangga dong sama materi Unpas bagus. Pokoknya kalau aku mah Kang Adi kalau kemarin sama kuliah kerja sampai terakhir. Kalau aku mah nggak kayak gitu kan. Aku mau dulu selesaiin dulu, udah itu belum kemarin mau casting, mau nyoba kerja, pengen lulus dulu gitu. Yang ini yang selesaiin sarjana. Oke, jadi maksud Sauki adalah ngasih tahu ke teman-teman bahwa lulus dulu aja, kerja tuh akan mengikuti. Dan itu benar. Kenapa benernya adalah kalau gue bilang
nanti mungkin akan banyak yang denger ini kayak, aduh bang, gue kepaksa nih kuliah di orang tua gue kayak gitu, gue kepaksa ngejalanin jurusan ini. Menurut gue, jalanin aja sampai lulus. Nanti pas habis lulus lu mau jungkir balik, misal lu mau jadi dance, mau apa, mau main gitar, mau lu main musik, mau ikut Indonesia Idol, baru lakuin. Kenapa? Karena ketika lu sudah lulus dan orang tua ngelihat lu lulus, itu udah hal paling final, udah bangga. Yang penting diturutin dulu deh. Kayak gitu. Iya, tapi bukan berarti lu fokus kuliah juga, tapi lu juga harus organisasi kayak on cam, kayak gitu yang lain, karena penting banget relasi kayak gitu. Tapi pokoknya jangan kayak gue deh, kayak gitu. Kenapa jangan kayak gue? Karena gue mentingin kerjaan juga. Ya karena kan tadi gue bilang ada part yang dimana gue harus ngebiayain sesuatu buat kuliah gue kayak gitu-gitu. Tapi selagi teman-teman orang tuanya ada, uangnya ada, mending kuliah aja. Serius gue jujur-jujuran. Nanti kalau udah lulus mah lu mau jungkir balik juga gak masalah. Gitu sih menurut gue. Itu mah dulu ya Kang Adi, Iya. tapi sekarang mah udah ini guys, ya udah jadi inspiratif Wah. orang-orang. Udah jadi content creator. Saya Sering masuk broadcasting. Bang Soki boleh minta nomor Kayak kalau lihat Kang Adi itu kayak tiktokers loh kan. Kayak Rinaldi yang Iya, sering makan bener. rujak. Semua bener mirip. Oh, dia suka air. Ya. Anjir bener semua. Mirip. Oh, tuh ada yang bilang, kacau lah. Kayak gitu. Sebenarnya mirip ini sih sebenarnya gue. Gak jadi lagi nggak lucu tapi. Berhubung tahun itu. biar cair aja, biar cair. Oke, seru. Bener kata Sauki tuh, dengerin tadi. Kayak gitu, penting Tapi banget. ada ini gak kan kayak keinginan untuk lanjut S2 terus ambil ilmu komunikasi. Wih, nih bagus. Ada gak? Dap, tolong naikin gaji beliau. Bagus banget. Ada apa enggak untuk Iya. kepikiran ke sana? Ada. Serius, gue pengen S2 Ilkom dengan penjurusannya Public Relation Corporate. Jadi ketika misalnya suatu perusahaan ada terkena skandal atau masalah yang maju PR-nya. Nah, gue demen banget itu. Sebenarnya gue suka banget Ilkom. Jadi waktu gue kuliah juga, gue juga seneng ke Ilkom. Ya, ini sih, mencari ini. Mencari apa? Relasi. Karena emang gue dekat banget sama band Lengkong juga, kayak gitu. Makanya kan anak Lengkong juga banyak yang wibu, kayak gitu. Serius, dia kan anak Ilkom nih dulu. Nah itu di situ ada pertanyaan tentang ini. Bagus gini ya. Ada pertanyaan tentang komunitas Jepang kan? Ada nggak? Gak ada. Ada, iya. Ada. Nah, jadi di Lengkong tuh banyak wibunya kalau kalian tahu, bukan dia doang. Iya maksudnya. Bukan wibu. Wibu dong. Katanya suka ini ya. Anjir. aja. Oh iya udah deh. Wibu bukan berarti jelek loh, stigma wibu kayak gitu. Itu ganteng. Aku mikirnya kata wibu itu orangnya pendiam, ganteng, pakai kacamata. Udah. Tapi itu bener. Kadang stigma ngomong wibu tuh makanya jadi takut gitu loh, kayak orang, lu panggil wibu, stigma jelek. Padahal enggak. Wibu tuh cuman orang-orang yang menyukai budaya Jepang doang. Tapi memang ada oknum-oknum yang rada freak kayak Ada gitu. too much gitu. Kayak gitu. Padahal mah orang baik-baik, wangi-wangi kayak gitu. Ada numpang uang. Enggak, lu biasa aja ngomongnya yang kedua. Gimana sih? Tadi aku mau nanya nih. Apa tuh? Tiba-tiba kepikiran ya untuk nanya Boleh. akhir ya. Kang Adi kan jadi content creator ya. Terus Itu ada basic ngedit gitu atau dulu diedit-editin sama orang kayak aku waktu itu. oh, oke. Jujurly, brand podcast aku tuh namanya Bincang Adi. Kalau ngedit, aku biasanya ngedit sendiri, tapi kadang aku buka open buat anak magang. Kayak gitu. Jadi Bincang Adi itu mau dibikin kayak suatu perusahaan gitu rencana ke depannya. Enggak, jadi kayak aku buka aja, siapa nih dari kolega terdekat yang mau jadi editor Bincang Adi. Jadi kalau kamu tahu ada yang namanya podcast terkenal nama Podcast Mas yang dari Ananda Omes kayak gitu. Jadi Bincang Adi itu mau dijadiin perusahaan, moga-moga besar seperti itu. Amin. Makanya gue buka open magang, terus juga ada kameramen magang kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Dan salah satunya adalah Dapa tuh. Dapa juga anak tim dari podcast Bincang Adi kayak gitu. Sekilas mirip ibu dia juga. Dia mirip ibu. Buset ya, benar kayak gitu sih. Jadi Jadi tahu dapatnya di mana? tahu Dapa dari bentar juga, tahu dari mana gue? Gimana coba Kang? Oh ya, enggak, bukan. Jadi di depan kampus, Oh iya. dia lagi kelaparan, gue ambil enggak sih? Gue bercanda. Anak kecil ya. Iya. Dapa itu jadi base camp Wibu tuh di belakang kampus di Jepangan tuh, di belakang kampus. Nah si Dapa tuh ngekos di sana kayak gitu. Terus emang si Dapa mah nggak ada interest sama Wibu, cuman
Dapa dia orang yang berpikir bahwa relasi itu penting, makanya ngobrol sama kita, berteman dengan ibu kayak gitu. Terus dia jurusan Ilkom, ya udah bang ikut podcast gimana, bang ikut shoot gimana kayak gitu. Dia gua ajak kemana-mana dia. Gitu sih kalau ngomongin cerita kenal Dapa tuh gimana kayak gitu. Bener, basic edit harus ada kalau mau jadi konten kreator. Tuh. Pernah nyoba-nyoba pengen jadi konten kreator, tapi gak bisa ngeditkan ya. Bisa bikin atau bantu. Anaknya tempat aja. Atau ya pengen yang baru, gak mau jadi influencer, ada yang pro itu harus berbayar, gak punya uang gimana? Belum, sekarang belum punya uang. Semua masih kuliah kayak gitu. Ganteng jual, enggak maksudnya jadi yang ini apa namanya yang viral, mas-mas batik tau enggak? Oh iya tuh. Lu ganteng bro. Mas batik. Itu yang kemana aja? Iya betul. Lu ganteng, jadi lu bisa tuh mungkin jadi modeling kayak gitu, gue doain dah. Udah serius. Yaudah gue jadi manajer tuh. Ini seru banget aja anak-anak on cam, tepuk tangan dong, keren banget anak on cam, keren. Duh Mas Adi ini ya, aku kayak kepikiran nih Mas, kan aku kan di Ilkomnya sekarang udah semester 6 juga nih kan. Terus kalau setiap kuliah tuh nggak pernah ikut kemana-mana lagi, ya udah kalau udah pulang cabut gitu ya. Pulang Kuliah pulang, kupu-kupu ya pulang. Kira-kira nih Mas Adi, menurut Mas Adi relasi itu penting gak sih? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali. Kalau ngomongin relasi itu penting banget, sepenting itu teman-teman. Kenapa? Relasi itu tanpa sadar yang ngebuka kita, entah itu kerjaan atau nolong kita nanti. Percaya sama gue, walaupun gue belum menikah ya, banyak orang yang bercerita bahwa malahan saat dia nikah ditolongnya malah sama teman. Ngerti nggak maksudnya? Malah entah dekor tuh gimana, fotografi tuh gimana. Jadi relasi itu sepenting itu. Dan sampai sekarang, kalau kita ngomongin kilas balik tema kalian, kilas balik dari Adiana, yaitu gua, itu selalu ditolong sama relasi terdekat gua. Entah itu mungkin gua bisa kalau boleh nyebutin, ada Kak Anu, orang ITB, Aditya Ramdhani, anak Unpas, terus juga ada Ridwan, temen gua anak informatika, dan masih banyak lagi orang yang nolong gua. Kenapa? Percayalah, ketika lu mungkin merasa, gua apatis aja, gua mau jadi orang yang apatis, gak mau kenal dengan siapapun, percayalah lu akan merugi. Karena orang tua kalian juga dibentuk dari bapak dan ibu sampai sekarang, pasti bapak ibu kan punya relasi yang sangat banget baik, membantu kalian. Dan menariknya adalah ketika relasi itu berjalan dan kalian bisa memaintain itu, apalagi anak Ilkom itu jago-jago banget maintain relasi itu. Nah, si relasi itu tuh akan menjadi hal yang apa ya, yang sangat indah dan seru. Bayangin Sauki dan Indah lagi keluar kota, bingung nih misalnya nginep di mana, tapi karena kalian memaintain relasi, Sauki nginep aja di apa namanya di rumah gua, ngapain di hotel karena kita akrab gitu. Indah misalnya ada bestie Indah cewek kayak gitu kan, Indah ngapain di hotel, udah langsung aja di rumah temennya Indah, karena seperti gitu relasi. Jadi jangan lupa teman-teman harus banyak banget berelasi, dan teman-teman on cam juga banyakin relasinya. Itu aja sih pesan dari gua. Oke, thank you ya. Oke, Kang Adi, mungkin ini perbincangannya udah ini banget, udah jauh banget, Iya, udah kebang semua teman-teman on cam. Pengen deh satu kesan-pesan dari Mas Adi buat teman-teman on cam yang lagi nonton, buat semuanya, bukan teman-teman on cam. Oke. Gue rasa ini kan berarti komunitas di kampus ya, kayak gitu. Pesan dan pesannya adalah teman-teman yang lagi menjalani kuliah dan organisasi on cam ini, dan yang dengerin ini masyarakat luas, bahwa percayalah apa yang kalian jalani ini gak sia-sia kayak gitu. Jadi ketika teman-teman ngedenger kayak apalagi tadi Sophie selalu bilang takut banget sama omongan orang, jangan dengerin kayak gitu. Percayalah, mau kalian apapun yang sedang diusahakan, on cam itu jadi bagian yang menurut gua jadi tempat wadah pembelajaran untuk lebih grow up. Jadi gak usah takut, mulai dulu aja. Buat lu mau konten, lu mau kerja, dan lu mau berpendidikan, itu nggak jadi masalah. Jadi menurut gua mulai dulu aja sih. Coba-coba hal baru. Betul. Jangan mau stuck di situ aja. Betul. Karena kalau nggak coba-coba kan nggak akan bisa berkembang. Kayak gitu, akan nyesel nantinya. Emang lu mau? Ini menarik nih. Emang lu mau? Nanti lu tua nih berdua kayak gitu. Lu tuh yang tipe yang kayak gini. Dulu, misalnya Sauki bilang ke juniornya, dulu harusnya aku tuh jadi model kayak gitu. Tapi aku sih karena dengerin orang tuh jadi malu. Emang mau jadi bawa bapak yang, gue sih nggak mau ya jadi bawa bapak yang senorak itu bilang ke juniornya kayak kamu sama nama tadi lupa?
Indah bilang ke juniornya, ih aku tuh pengen jadi jurnalis, cuman aku dengerin kata orang, katanya aku nggak pantas. Padahal lu punya value banget. Kayak gitu. Emang lu mau jadi ibu atau bapak yang tuanya tuh jadi bapak yang norak? Menurut gue sih mending jangan. Kayak gitu, karena sampai kehilangan kesempatan karena emang kitanya malu. betul kayak gitu. Mulai aja dulu dan berikan yang terbaik buat hidup lo, karena hidup lo sendiri yang megang. Gitu sih. Apalagi kesempatan muda itu tidak datang 2 hari. Itu pinter Sauki. Perkembangan dengan baik ya. Betul banget kayak gitu. Oke. Kalau gue sih udah puas banget ngobrol sama Sauki dan Indah. Inspirasi banget kesan-pesannya. Aku pengen jadi konten kreator. Jadi malu saya mau masuk kayak gitu. Boleh nanti kita ayo Sauki biar ada yang komen, ih ada yang ganteng di frame, Sauki ganteng kayak gitu. Soalnya kalau frame sama Dapa 2.000 kali gitu. Kayak gitu. Oke, thank you banget dah kayak gitu. Mas Adi boleh apa IG Mas Adi biar teman-teman mungkin itu bisa ngepoin, mungkin bisa belajar juga dari konten-konten Mas Adi. Boleh. Semuanya gue sebutin ya. Kalau IG pribadi boleh banget. Apalagi yang denger di sini nih langsung follow, bisa langsung gue follow back Adiana 48 kayak gitu IG pribadi. Kalau misalnya personal food review gue bisa dicari kuliner anak kos atau Hanak. Kalau persona podcast gue ada yang namanya, kan bisa cari Bincang Adi. Dan yang terakhir yaitu persona wibu gue, aku bukan wibu namanya. Kayak gitu, by Bincang Adi. Kayak gitu. Itu ada di TikTok. Semuanya ada di Noise, di Apple Podcast, di Spotify ada semua Ya, udah kayak gitu. benar-benar meluas. Kayak gitu. Harus di mana aja langsung ada ini. Ada kayak gitu. Mantap kayak gitu. Ini sedikit lagi dari Teh Indah nih. Kira-kira Oke. Teh Indah mau nanya apa untuk satu kata aja Teh Indah buat Mas Adi. Sumpah bagus banget. Betul. Belum Masih loading. maaf teman-teman kayak gitu. Ya mungkin kayak buat Kang Adi, semoga buat orang-orang yang ngerasa lulusnya lama atau mungkin ngerasa kayak salah jurusan, jangan sampai netting karena kita nggak tahu nanti di ujungnya akan mungkin kerjaan yang tadinya di jurusan yang kita ambil, ya kita dapetnya di jurusan yang lain yang jauh lebih baik gitu. Betul. Percayalah, semua orang pengen kuliah. Karena nggak tahu orang yang kalian temui siapa tahu nolong kalian di kerjaan. Itu dia. Itu. Mas Adi, nih kita sebelum akhiri, Mas Adi kalau kita bilang on cam, Oke. Mas Adi tangannya 2, unleash your skill. Gimana sok boleh dicontoh? On cam, Enhance your skill. Gitu. Tangan dua. boleh diajarin. Coba ajarin dulu. Gini. Gini. Tembak-tembak dor. Wah, itu MVP. Kalau misalnya nanti Velocity bukan? Velocity gini kan. Oh gitu, Velocity. Oke. Nanti kita bikin yang kayak gini ya. Oh, oke. Banget, oke. Sauki tahu nggak? Di balik layar kita bikin konten. Aduh, tahu. Seru banget kalian semua. Jadi pengen datang lagi. Gimana? Kalau misalnya nanti Kang Selfie bilang on cam, unleash your skill. Caranya kayak gini. Gini. Set. On your skill. Iya. Oh, oke. Siap banget ya, dari tadi gue bisa Semangat. Terima kasih sudah menyaksikan di session 5 episode cerita dari Lengkong hari ini. Saya Syuka Badar. Saya Indah Medina. Saya Adi. Cerita dari Lengkong. Cerita satu, cerita semua. And on cam. On your skill. Wih, terima kasih. Sehat selalu untuk teman-teman. Oke.